Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kawanku semuanya dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mempelajari hakikat wudhu secara hakikat. Selama ini kita selalu wudhu itu secara syariat, ya. Insya Allah semuanya sudah hafal, ya, wudhu secara syariat. Nah, sekarang ini marilah kita bersama-sama mempelajari wudhu secara hakikat, secara rohani. Jadi ketika kita wudhu, jangan dohirnya saja, ya. Jangan dohirnya saja yang kita bersihkan, jangan luarnya saja yang kita bersihkan, tapi wilayah batin, wilayah rohani juga harus kita bersihkan juga, sehingga kita itu benar-benar suci ketika menghadap Allah. Jadi ketika kita berwudu, niatkan karena Allah. Begini niatnya, ya Allah, aku mengambil air wudu ini untuk membersihkan lahir dan batin saya. Sucikanlah ya Allah, gitu ya. Jadi ketika mencuci tangan, ya, sadari dosa-dosa kita yang telah dilakukan oleh tangan kita. Jadi ketika mencuci tangan, kita harus menyebut di dalam hati, ya Allah, ya, menyebutnya di dalam hati, ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan ini. Jadi begitu niatnya. Mungkin ya selama ini saya sadari maupun tidak saya sadari sudah mengambil hak orang lain, ya. Mungkin aja, ya, tangan kita ini pernah berbuat salah, ya, dengan tidak disengaja maupun disengaja. Oleh sebab itu, ya Allah, sucikanlah ya Allah, ya. Nah, setelah itu kita berkumur-kumur 3 kali, ya, membersihkan mulut, ya. Jadi ketika membersihkan mulut, mohon ampunlah pada Allah, ya Allah, ya, mungkin selama ini ada makanan yang haram yang masuk di dalam perut, yang masuk di mulut saya, ya. Mungkin ada ucapan atau ya namanya orang hidup, ya,
bertetangga, bermasyarakat, itu ya nggak mungkin lepas dari itu semua ya. Mungkin saja ada ucapan-ucapan yang membuat ya, sehingga akhirnya tidak kita sadari ucapan itu akan melukai hati orang. Ya Allah, bersihkanlah ya Allah, ampuni ya Allah ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu membasuh hidung ya. Ketika membasuh hidung juga sama, kita mohonkan ampun ya. Ya Allah, sucikanlah apa yang telah dihirup oleh hidung ini ya Allah. Jadi seperti itu caranya, biar Allah yang membersihkan. Lalu membasuh muka. Jadi kita ketika kita membasuh muka itu ya sadari lagi dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mata kita. Jadi bersihkan ya Allah ya. Makna muka itu kan menghadap ya, muka atau wajah itu untuk menghadap. Jadi kemana kita menghadap ya? Mungkin selama ini kita tidak menghadap kepada Allah, bahkan mungkin bisa jadi kita menghadap ke selain Allah ya. Contohnya itu sebenarnya kita sering ya mengalaminya, kita sering melakukannya, walaupun hati kita itu sebenarnya tidak ingin itu yang seperti itu. Misal contoh ya, ketika kita sholat, Allahu Akbar, jadi mulutnya itu mengucapkan Allahu Akbar, tapi hatinya ingat selain Allah ya, ingat cuciannya yang belum dijemur, ingat padinya lah yang kehujanan. Nah, itu wajah rohani kita itu menghadapnya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Nah, oleh sebab itu ya, kita harus minta ampun ya kepada Allah ya. Kalau selama ini saya itu mungkin saja sering tanpa kita sadari kita itu menghadapnya bukan kepada Allah. Itu sudah terbukti gitu ya, masing-masing kita semuanya pasti sudah mengalaminya, mungkin bahkan setiap sholat kali ya. Itu saya sendiri itu seperti itu, ketika Allahu Akbar, ntar ada orang yang mau apa ya, saya kan penjahit ya, jadi ketika kita itu yang sering terjadi seperti itu tuh, Allahu Akbar, Assalamualaikum Mbak, ngambil baju. Nah itu jadi konsentrasinya itu sudah berpindah ya, udah kiblatnya itu udah ada pindah gitu ya. Tadinya Allahu Akbar tuh, batinnya ingat orang mengambil baju. Nah, dosa-dosa yang seperti itu kita mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni yang selama ini ternyata susah banget untuk menghadap Engkau ya Allah, ternyata masih saja menghadap ke selain Engkau ya Allah. Nah, sebab itu kita harus minta ampun ya, minta dimaafkan dosa-dosa kita yang seperti itu. Selanjutnya membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Ketika membasuh kedua tangan sampai batas sikut ya, kita sadari dosa-dosa kita. mungkin kita mengganggu orang lain ya, disengaja maupun tidak ya. Ibarat kata itu menyiku. Menyiku itu apa ya? Menyiku atau mengusik orang lain ya. Mungkin ada salah-salah ya,
salah-salah kata, jadinya ya tadi kembali lagi minta ampun ya Allah gitu ya. Ampunkanlah kedua tangan saya ya, yang mungkin disengaja maupun tidak disengaja sudah usil ya, usil kepada tetangga, usil kepada teman ya, disengaja maupun tidak ya. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi ketika membasuh kepala atau ubun-ubun ya, berikutnya ya, membasuh kepala ya. Mungkin selama ini aku ada prasangka jelek kepada orang atau yang dilakukan oleh ubun-ubun, oleh kepala. Bisa jadi kan seperti itu, namanya di otak itu kadang-kadang kan kalau lagi lupa kan gitu, suka suzon sama orang gitu. Tuh kita mohonkan ampun ya dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kepala ya. Kepala itu yang selalu yang timbul prasangka suudzon dan lain sebagainya. Itu kita minta kepada Allah, ya Allah ampunilah ya dosa-dosa yang dilakukan oleh ini otak ini yang selalu berprasangka buruk selama ini. Jadi seperti itu. Di berikutnya membasuh kedua telinga. Jadi ketika membasuh kedua telinga ya mohon ampun juga, ya Allah ampuni ya, ya Allah. Jadi selalu kayak gitu, minta ampun ya, ampunkanlah segala macam dosa yang selalu dilakukan oleh telinga. Dosa telinga itu bagaimana ya? Nah, mungkin kita mendengar sesuatu yang tidak diridhai Allah gitu ya, baik itu ucapan orang maupun ucapan diri kita sendiri. Ketika kita mendengar, contoh ya ketika kita mendengarkan orang ghibah, sebenarnya kita nggak mau sih dengerin ya. Kadang-kadang kita itu nggak sadar gitu, seringnya itu nggak sadar kalau kita itu lagi ghibah gitu. Awalnya sih ngomong A B C, wah dibumbuin, nah semakin asik tuh, akhirnya nggak berasa itu. Nah, dosa yang seperti ini pun juga kita harus mintakan ampun tuh, dosa yang dilakukan oleh telinga kita. Berikutnya mencuci kedua kaki ya, membasuh kedua kaki. Jadi ketika membasuh atau mencuci kedua kaki, bersihkan ya Allah apa yang selama ini kakiku lakukan ya. Kemana kakiku melangkah ke jalan yang Engkau tidak ridho, ya Allah ampuni ya. Ini contohnya apa ya, kita berjalan, kita dari rumah niatnya untuk bersilaturahmi misalnya. Ketika kita sampai ke tempat tujuan ya, sebutlah kita ke rumah teman kita yang mungkin sudah lama tidak pernah bertemu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ghibah dah ujung-ujungnya. Ya itulah kaki ketika melangkah menuju hal-hal yang Allah nggak ridho. Walaupun awalnya itu niatnya itu mau silaturahmi, tapi ketika sudah nyampe ke tujuan malah ghibah. Itu juga harus dimintakan ampun untuk kaki kita. Nah, apabila kita sudah membersihkan lahir dan batin kita, ketika sudah kita bersihkan itu dengan wudhu secara syariat dan hakikat, sudah kita lakukan semua ya, coba rasakan sensasi wudhu itu ya, pasti sangat berbeda. Jadi kalau sudah wudhunya sempurna secara syariat dan hakikat, insya Allah ya, insya Allah itu akan ada perubahan ya.
perubahan dalam beribadah, karena ketika kita menghadap Allah, insya Allah lahir maupun batin sudah Allah ampuni. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.